sudah aktivasi? Ya. Gurunya sudah semua? Ya. Tenang loh. Sudah dicek? Ya. Kemarin saya di gugus Ronggo Warsito ngecek ada yang sudah semua, tapi ada yang satu sekolah wis ngerti belum diaktifkan. Tahun yang lalu. Padahal deadline-nya Setahun yang lalu 12 aktifin. Bapak Ibu dengan platform Perdikan Mengajar ini Bapak Ibu kepala sekolah dan Itu ya, tak guru belajar. belajar Akun sampai di mana-mana. Iya. Karena Apakah itu tentang ngecek saiki gitu. tentang pelatihan nek ngajen mandiri, niku nggih nembe hani. Lah saya atur lagi saiki. karya guru, tentang perangkat pembelajaran, ada buku siswa, buku guru, ada modul, macam-macam bisa mundur. Gratis, bebas. Kapan-kapan ketemuan lagi, aktifkan tentang ini. Yang penting akun Belajar ID sudah diaktifasi. Berikutnya, kenapa pemerintah memperbaiki kurikulum? Satu, krisis pembelajaran sudah berlangsung agak lama, bertahun-tahun. Bisa dilihat dari penilaian PISA, rankingnya Indonesia itu selalu, terutama membaca dan matematika, sains itu rendah. Oke, kemudian Bapak Ibu, krisis pembelajaran dialami pada waktu COVID-19, tadi sudah disampaikan. Kalau tidak ada krisis, ya, kemajuan belajar kelas 1 itu poinnya 129. Tapi dengan adanya pandemi, literasi hanya 77. Jadi turun 52. Numerasinya juga gitu, harusnya 78, baru sesudah pandemi hanya 34. Jadi terjadi learning loss, ya, learning loss. Kemudian berikutnya, proyeksi bila tidak ada learning loss untuk masa normal, ya, itu poinnya ini 522. Tapi setelah menggunakan kurikulum 2013 tetap dengan kan dulu disuruh milih. Waktu itu kami Zoom, Bu Etik yang buka, saya menyampaikan di depan para sekolah pengawas. Bapak Ibu silahkan pilih 3 kurikulum. Apa Pak? Kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat, apa kurikulum darurat intinya? Kurikulum 2013 yang dipilih yang esensial saja, dan kurikulum apa namanya? Bukan. Kurikulum mandiri di sekolah, gawe diri. Tapi di Surakarta pilih pilihan pertama waktu itu, monggo. Ternyata setelah diteliti, prestasi yang menggunakan kurikulum 2013 itu learning loss-nya 5 bulan. Jadi kelas loro ini isih kaya kelas 1. Nah, kelas 6 lulusannya nggak butuh, mungkin isih kaya kelas 5. Bisa jadi. Karena tidak tatap muka, Pak, supaya jujur. Tolong sasi rong ngerti wajahe gurune. Tetapi pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu Solo dolangan loh. Kurikulum 2013 KIKD, KD-nya itu diambil yang esensial saja. Ternyata prestasinya lebih baik. Nah, ini salah satu latar belakang apa sih kok mendadak nganggo kurikulum darurat waktu itu. Tapi Indonesia baru 31% yang menggunakan kurikulum darurat waktu itu. Dora tertarik, ya, soalnya tidak merubah kurikulum lagi. Baik, Bapak Ibu, yang pertama itu yang kami sampaikan. Maka tadi saya meminta pendapat dari 2 kepala sekolah tadi. Kemudian berikutnya kita ingat dulu tentang tujuan pendidikan nasional yang sangat berat, ya, yang harus kita raih. Kemudian ada perubahan SKL, ada macam-macam. Inilah yang harus kita raih, berkembangnya potensi peserta didik. Ini di kepala Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru harus kita kembangkan, ini harus kita pahami, kita kuasai dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua tentang visi pendidikan Indonesia.
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu yang satu indikatornya adalah bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada 6 dimensi itu disebut profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Ini jadi ada 6, satu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor, kalau saya sepakat di nomor ini nomor 1. Visi misi sekolah penjenengan kan gitu. Beriman dan bertakwa dulu, laki mandiri, cerdas, dan sebagainya. Nah, dengan tuntutan semacam ini, maka kalau masa pandemi menerapkan kurikulum seperti itu, pembelajarannya ya cek-cek baik, maka sulit untuk mencapai kompetensi siswa yang luar biasa. Maka pemerintah menawarkan beberapa alternatif tadi, termasuk saat ini. Baik, supaya saya tidak ngomong terus, Bapak Ibu buka kertas yang sudah dibagikan tadi, buka LK1. Bisa ada LK1 ya. Saya tidak sendiri hadir di sini, saya membawa ahlinya, ya, dari praktisi pendidikan juga. Maka silahkan monggo kita ikuti penjenengan sambil coret-coret di kertas penjenengan. Rangkuman saja, nanti presentasikan di depan. Silakan. Selamat datang di modul kurikulum. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Pak, Bu, kenapa air di rumah kami karau dan tidak jernih? Pak Guru, kenapa sih kita diminta menjaga bumi? Memangnya bumi kita kenapa, Pak? Bu, saya dan Riko kemarin lagi pada masak gudeg. Di daerah lain ada gudeg juga nggak sih, Bu? Bu, luar biasa ya perkembangan anak-anak zaman sekarang. Saya kadang kaget mereka tahu informasi itu dari mana, padahal saya belum ajarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga unik, Bu. Rasa ingin tahu mereka tinggi banget. Misal, mereka ingin tahu asal muasal makanan gudeg, bahannya apa saja, bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kalian juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka supaya bisa masuk ke dunia mereka. Iya ya Bu, saya jadi mikir, dulu saya kasih pengetahuan, informasi ke anak-anak selalu sebelum KBK 2004. Setelah itu, mulai dari kurikulum 2006, 2013 sampai sekarang, ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar. Iya, Pak. Berarti kita juga harus meningkatkan kompetensi kita nih, Pak. Wah, iya tuh Bu. Pandemi ini awalnya sempat bikin saya pesimis dengan perkembangan murid. Tapi setelah saya rasa-rasa dan perhatiin, kok murid malah semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri ya. Saya juga jadi terdorong harus melek teknologi dan belajar untuk mengimbangi dan membantu mereka. Betul, Pak. Ternyata memang harus kita pikirkan dan siapkan ya kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh murid 10 tahun mendatang. Tapi gimana ya, Pak, cara membangun kompetensi itu? Ibu dan Bapak Guru, terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah, sekarang keterampilan dan kompetensi apa
apa yang dibutuhkan murid-murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Yuk Ibu dan Bapak, kita segarkan ingatan kita kembali. Apa sih sejatinya kurikulum itu? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Ibu dan Bapak guru, sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di sini. Oke, saya potong di sini aja videonya. Baik, kami tadi sudah mengedarkan kertas yang LK1 ya, yaitu tentang pengertian kurikulum. Mungkin ada yang menyampaikan ke depan, monggo dipersilakan gantian yang berbicara. Kalau tadi praktisi pendidikan Bu Ica Khotijah ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dengan perbedaan zaman ya, perubahan zaman, sekarang guru bukan satu-satunya sumber belajar. Tadi kan dijelaskan seperti itu. Sebutkan komponen kurikulum, tujuan, strategi pembelajaran, kemudian materi, organisasi, dan evaluasi. Kalau menurut pakar tadi ada 3, disimpulkan bahwa komponen kurikulum ada tujuan, kemudian panduan metode, dan panduan asesmen. Saya kira itu saja Pak yang dapat kami tangkap dari video tadi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ustaz Nadio. Terima kasih, sudah kami catat Pak. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya? Oke. Berapa yang kita dapat kita simpulkan dari kurikulum tersebut ya?
bahwa kurikulum itu ini garis besarnya ada dua kata kunci di situ. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan pelajaran, bahan pelajaran. Kadang-kadang kepala sekolah dan guru tentang isi, tujuan, bahan pelajaran ini kalah dhisik dengan penerbit. Penerbit sebagai buku guru belum tahu. Saya pernah ikut menulis di penerbit itu, sekolahan dinas belum tahu. Itu ngerti Sudah ya. dapat bocoran dulu. Soalnya nek nunggu bareng guru bukunya ada di. Rapayu. Nah, buku yang baik itu yang seperti apa? Sing cocok karo kurikulum, karo tujuan pembelajaran. Oke, yang kedua, selain pengaturan tujuan, isi dan bahan pelajaran juga ada cara yang digunakan. Maka kurikulum jenengan nanti menyangkut cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Oke. Ini ya. Jadi kalau dibahasakan bahasa ibu yang panjang lebar tadi, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi itu visi, misi, tujuan sekolah itu, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan apakah di sekolah itu harus sama terus tiap tahun? Kan tidak. Tiap tahun sesuai perubahan zaman mesti tujuannya juga dirubah. Visi misi sekolah juga bisa berubah. Nah, begitu juga dengan visi misi pendidikan nasional tadi. Kalau visi misi pendidikan nasional berubah, maka sekarang dibuka LK2. Ini nanti maju seperti Pak Adia ya. Tapi cerita yang banyak, jangan hanya baca sedikit. Oke, mengapa kurikulum perlu berubah? Saya mengundang ahlinya, pakarnya untuk bercerita lagi. Oke, monggo Bu Ica, silakan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak. Pada materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Dari materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat masa-masa sekolah kita waktu itu. Apakah Ibu dan Bapak Guru menyukai saat-saat mengerjakan tugas sambil mencari referensi buku di perpustakaan? Atau adakah Ibu dan Bapak Guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas? Wah, ternyata sudah lama ya masa-masa kita menjadi murid. Kini murid kita tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah ya, Ibu dan Bapak Guru. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja jadi guru. Namun kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi games, atau bahkan gamer atau YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara
pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, saya stop sampai di sini. Sebab nanti kalau video terus enggak selesai materinya. Bapak Ibu, di LK2 dijelaskan bahwa kurikulum adalah sebagai pedoman tentang penyelenggaraan di satuan pendidikan. Betul? Oke. Apakah kurikulum itu harus berubah? Dipersilakan siapa yang menyampaikan pendapat. Mic-nya di depan. Monggo, Pak Budi Manahan, SD Negeri Manahan. Silakan. Nggak usah pakai tulisan langsung. Oke. Terima kasih. Mewakili teman-teman, mohon nanti untuk dilengkapi apabila yang disampaikan ada kekurangannya. Yang pertama, pertanyaan tentang kurikulum apakah berubah? Jawabannya adalah iya. Melihat situasi kondisi setiap saat ini selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam keterangan tadi disampaikan bahwa kegiatan kurikulum harus bersifat dinamis, harus selalu berubah mengikuti keadaan atau perkembangan zaman. Yang pertama, kita melihat pada zaman dulu kita belajar berangkat hanya harus membawa buku, kemudian membawa pensil, kemudian membawa yang dipakai untuk penghapus itu. Bahkan yang sekarang perkembangannya berbeda lagi. Bagi sekolah yang sudah maju tidak menggunakan buku. Kemudian menulis pun tidak harus memakai pensil atau memakai bolpoin. Yang berikutnya, sumber belajar pun saat itu hanya tergantung pada guru. Bukunya yang mengkui buku siji tok, nanti sekian tahun ku nek wis rampung bukunya disimpan baik-baik, kembalikan ke sekolah, nanti dipakai untuk adik kelasnya lagi. Sehingga zaman yang sekarang dengan perubahan-perubahan ini kita harus mengikuti perubahan yang ada, sehingga kurikulum memang benar harus mengikuti perubahan. Kalau kita masih terpaku pada kegiatan yang dulu, zaman yang dulu, kita tidak akan bisa mencapai. Sekarang sudah modernnya lampu menggunakan listrik, tidak usah pakai korek. Waktu kita mau belajar kita pencet sudah nyala. Nah, dengan adanya perkembangan inilah kita harus selalu menggali dan juga menyusun kurikulum pun juga harus menyesuaikan perkembangan zaman yang sekarang. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kaitannya dengan ini, perkembangan ke depan belajar yang dulu harus ketemu guru, yang sekarang tidak harus ketemu guru. Kita bisa belajar di rumah dengan menggunakan laptop, membuka di YouTube, kemudian menggunakan link yang lain pun semuanya sudah. Setujukah bahwa kurikulum itu harus berubah? Setuju. Kami sampaikan apa alasannya kurikulum di Indonesia harus berubah. Alasan yang pertama tadi sudah kami sampaikan sebagai pembukaan, ya, sudah saya sampaikan bahwa hasil evaluasi kurikulum 2013 ternyata dari kurikulum 2013 masih banyak ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Yang kedua, keberhasilan kurikulum darurat. Sekolah di masa pandemi dengan PJJ, dengan tidak ketemu guru, dengan kurikulum darurat ternyata hasilnya lebih baik. Terus adanya learning krisis pendidikan Indonesia, literasi, numerasi peringkatnya 72 dari 80 sekolah. Ya, dulu saya sampaikan waktu AKN. Terus penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Jadi nanti bukunya, CP-nya, kurikulumnya semuanya mengacu ke sini. Mau membentuk profil pelajar Pancasila. Lah seperti apa? Semua nanti akan kita sampaikan waktu Bintek. Nomor 5, menyiapkan generasi abad 21. Generasi abad 21 dulu sudah dikenal dengan kecakapan 4K, ya. 1,
harus bernalar kritis, mulai dari pembelajaran, asesmennya, kemudian kreatif. Tadi ada di situ di pilar EAS yang profil pelajar Pancasila, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Itu yang paling tidak yang disampaikan. Nomor 6, mengadopsi konsep Merdeka Belajar Ki Hadar Dewantara. Nanti materi kami share saja. Tidak usah nulis Bapak Ibu, pokok-pokoknya saja. Kita diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya tanyakan teman-teman yang lain. Nah, ini hasil kurikulum 2013 evaluasi. Tapi kita jangan dikatakan elek-elek sing kurikulum lama, kan tidak. Kurikulum yang baik itu kurikulum yang mana? Kurikulum yang ya sesuai dengan zamannya. Ternyata setelah dievaluasi kurikulum 2013 kompetensinya terlalu luas. Betul Bapak Ibu? Oke, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan dengan satuan pendidikan. Kita hanya copy paste kurikulum nasional diterapkan sekolahan kita masing-masing. Itu kekurangannya. Dan seterusnya nanti dibaca sendiri, ya. Termasuk pembelajaran tematik, termasuk penilaian, asesmen, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, siswa pengguna kurikulum darurat prestasinya lebih baik. Mari. Yang ketiga, adanya learning krisis, ya, rendahnya literasi numerasi siswa. Saya tadi sudah sampaikan. Yang B, ketimpangan kualitas pendidikan di daerah. Daerah perkotaan dengan di desa pada saat pandemi mesti prestasinya baik-baik yang di kota, karena di kota banyak fasilitas untuk pembelajarannya. Desa-desa tidak ada tatap muka, ya sudah libur. Jangankan lewat grup WA, orang tuanya saja tidak punya HP, ya sebagian ya. Kemudian ini skor PISA Indonesia yang rendah. Untuk matematika skornya 371, padahal rata-rata internasional itu 402. Mulai tahun 2009 sampai 2018 tidak berubah begitu jauh. Tidak meningkat. Sains juga seperti itu. Inilah Bapak Ibu, Indonesia peringkat 72 dari 77 negara tahun 2018. Indonesia kalah dengan negara-negara yang lain. Berikutnya, kurikulum saat ini mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa dengan diterapkannya pembelajaran berbasis proyek. Jadi buku yang kita pakai nanti juga buku ada yang berbasis proyek. Maka nanti yang teliti kalau milih buku untuk tahun pelajaran baru. Kelas berapa Bapak Ibu nanti yang diterapkan? 1-4 dulu. Oke. Ya, Kecakapan abad 21. Ya, ini yang akan dituntut anak-anak kita nanti. Kalau dulu cita-citanya hanya guru, tentara, polisi, dokter, anak-anak sekarang mungkin jawabannya sudah berbeda-beda. Pengen jadi ahli komputer, soalnya siang malam bisa nyekel HP. Bahkan sekarang pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Banyak ya. Contohnya apa? Dulu pekerjaan ada, sekarang tidak ada. Dulu ada lagu Aku Tukang Pos. Yuk nyanyi bersama yuk, sebentar. 1, 2, 3. Aku tukang pos. Semakin sekali Aku bawa naik sepeda. aku datangi. Ternyata masih ingat ya. Kalau sekolah nyanyi ya masih bagus. Baik. Dulu waktu kita sekolah tukang pos itu seragamnya apa Bu? Naik sepeda warnanya keliling menyapa orang-orang. Bahkan pada waktu masih muda pengen disapa Pak Pos ya. Pengen banget waktu itu. Saiki wis ra payu tukang pos sudah ada. Aku duwe dolanan sing lucu. Terus
Perahu cilik tak elekke banyu, aja gede tukang perahu, bayarane 120.000. Tapi 120 untuk apa nek saiki? Zaman dulu kok wis beda, maka harus berubah lagunya. Ya, lagu zaman sekarang. Bapak Ibu, inilah alasan yang keenam adalah pengen menerapkan prinsip merdeka belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sekali lagi, setujukah kurikulum berubah? Setuju. Kurikulum yang dinamis, kurikulum Nggak yang setuju, sesuai dengan makna-makna itu perkembangan tidak pelaksanaan, zaman. mau Pak Nomi Alasannya melaksanakan. itu tadi. Kemudian berikutnya, kurikulum nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapkan. CP-nya sudah ditetapkan pemerintah. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Oke, sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian ada ATP dan seterusnya. Tujuan pembelajaran. Siapa yang merumuskan? Yang mengembangkan adalah guru sekolah masing-masing. Oke. Kurikulum nasional perlu diadaptasi sesuai sekolah kita. Oke, kalau waktunya masih. Oke, masih. Sebentar saja. LK3 tolong dibuka. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Bu Ica dipersilakan. Mantap. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi yang lalu kita telah mengetahui penyebab di balik perubahan kurikulum. Lantas, bagaimana kurikulum ini bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum. Ibu dan Bapak Guru, mari kita lihat lingkungan di sekitar sekolah. Di mana sekolah kita berada? Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah Indonesia perkebunan? naturalisasi pemainnya berdapat Apakah di tengah perkotaan? setuju tidak setuju. Setahun Kemudian dia belakangan, program perubahan naturalisasi apa saja yang terjadi di sekitar sekolah? Pandangan dia Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi baru. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan agar memudahkan kita singkat saja KOSP. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita simak. Pak Herianto adalah Kepala Sekolah SDN Gunung 01. Sekolahnya terletak di tengah perkebunan kopi di kaki gunung. Selama ini, beliau belum memahami pentingnya mengadaptasi kurikulum. Biasanya, beliau dan rekan guru hanya mengajar sesuai dengan apa yang ada di buku teks. Suatu ketika, Pak Herianto melihat rekan gurunya mengajar IPAS tentang ekosistem. Guru tersebut menggunakan contoh dalam buku teks untuk menjelaskan tentang ekosistem. Ia menggunakan hewan-hewan yang ada di laut melalui gambar-gambar alam. Pak Herianto kemudian berpikir tentang letak sekolah di tengah perkebunan. Beliau mendengar suara jangkrik dan cuitan burung. Beliau juga ingat bahwa murid-muridnya sering melihat ular saat ikut orang tuanya di kebun.
Beliau berpikir hewan-hewan tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan tentang ekosistem dengan lebih baik. Mengapa? Karena hewan-hewan tersebut bisa ditemui oleh murid-muridnya. Lalu beberapa hal lagi terlintas dalam pikiran Pak Herianto. Bagaimana jika para guru mengajar IPAS dengan menggunakan contoh hewan yang ada di sekitar sekolah? Murid-murid pasti lebih tertarik, karena mereka akan lebih mudah membayangkan apa yang sedang dipelajari. Tujuannya tentu saja untuk membantu murid mendapat pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian Pak Herianto mencari materi yang pernah diberi. Oke, dan seterusnya itu Pak Herianto. Luar biasa ya. Dengan kepala sekolah yang punya guru seperti itu, ya Pak, luar biasa. Singkat, yuk monggo silakan. LK berapa tadi? 3. Silakan relawan. Bapak Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Belum ada. Videonya nanti dilanjutkan di rumah saja. Jadi intinya Bapak Ibu, kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kita lanjut tentang implementasi kurikulum di sekolah. Kalau dulu disebut prototipe di sekolah penggerak, maka mohon izin Pak Atmanto selaku Kepala Sekolah SD Joglo, mohon izin testimoninya setelah melaksanakan hampir 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati dan juga teman-teman kepala sekolah yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan testimoni atau pengalaman, gambaran pengalaman setelah kita 1 tahun melaksanakan program di sekolah penggerak. Satu kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum yang ada di sekolah penggerak. Kalau kita kemarin membuatnya kurikulum namanya adalah kurikulum operasional sekolah atau KOS gitu. Sehingga yang kami kumpulkan di kantor kemarin untuk di Asma namanya adalah kurikulum blended. Blended itu artinya ya kurikulum 2013, yang belakang kami kurikulum operasional sekolah. Karena untuk yang KOS baru diterapkan di kelas 1 dan kelas 4 gitu. Nanti teman-teman yang tahun ini berarti nanti akan menerapkan yang kurikulum Merdeka, kali ini sudah berubah kembali. Pada dasarnya adalah serumpun dengan kita yang sudah lakukan kemarin. Yang menjadikan hal catatan kita, teman-teman sekalian, ya, di sekolah penggerak itu apa yang membedakan dengan yang sudah kita lakukan kemarin, khususnya kurikulum 2013? 1. Percepatan digitalisasi wajib hukumnya. Jadi percepatan digitalisasi itu memang benar-benar wajib. Pandemi. Yang kedua, student center ini pasti. Jadi student center. Jadi pembelajaran kita betul-betul dituntut harus kembali kepada kebutuhan siswa. Kalau dulu kan teacher center gitu. Sekarang itu. Jadi pertanyaan sekarang itu bukan guru yang bertanya, tetapi murid yang harus bertanya. Jadi kita kan sering ada satu materi, tapi kita take on terus akhirnya siswa yang harus menjawab. Terkadang murid dalam kritis akan mengatakan, dulu yang punya pertanyaan kan ibu, kenapa saya harus menjawab? Nggak adil dong kata murid. Kali ini akhirnya dibalik, biar murid tidak kembali bertanya. Gitu. Oke, sekarang kalian yang bertanya. Bertanya menandakan kritis, mengadakan kreatif. Makanya sekarang kita menerapkan di dalam keseharian dengan profil pelajar Pancasila. Bedanya gini, namanya Pancasila. Kita kadang-kadang agak rancu. Pancasila itu kan panca, mestinya kan 5. Kali ini profil pelajar Pancasila itu adalah unsurnya ada 6 gitu. Ini terapan yang ada di kita. Sehingga kesehariannya 1, berpijak selalu kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keduanya adalah percepatan teknologi IT itu memang untuk kita tidak dinafikan lagi. Kali ini memang ada percepatan untuk itu karena menyesuaikan dengan teknologi tadi. Sehingga yang ada di sekolahan kami Joglo, semula kami tidak punya lab komputer.
sekarang kami akhirnya mendapatkan dan memiliki lab komputer tersendiri. Itu yang ada satu perbedaan. Kenapa? Karena di sekolah penggerak memberikan fasilitas kepada kami mendapatkan banyak. Makanya kemarin saya senang ketika teman-teman kemarin ketika di tahap 2 saya ajak ayo semuanya bersemangat menjadikan sekolah penggerak kemarin, karena memang fasilitasnya cukup banyak. Satu, kepala sekolahnya itu paling tidak 2 atau 3 kali tiap bulan pasti masuk hotel. Mantap. Yang kedua, fasilitas yang ada di sekolah mendapatkan boskin. Makanya sekolah penggerak tidak peduli sekolah besar atau kecil. Kalau yang sekolah besar 70 juta mungkin nggak begitu akan mewarnai dengan jumlah rupiahnya. Tetapi untuk yang sekolah kecil anggap begitu, 70 juta tampaknya juga sudah cukup lumayan gitu. 70 juta bos kinerja. Yang ketiga, mendapatkan seluruh fasilitas buku dan pembelajaran komplit kita sudah mendapatkan tanpa biaya. Yang keempatnya, kita mendapatkan apa itu namanya Bu Yeti? Yang laptop itu Chromebook, mendapatkan Chromebook sejumlah 15. Ini yang menjadikan akhirnya Joglo sekarang punya lab karena sudah punya modal 15 Chromebook dan kita di sekolah punya 5, sehingga ada 20 Chromebook dan laptop, sehingga kami akhirnya sekarang memiliki lab komputer tersendiri. Mantap. Nah dari situ LCD juga sudah mendapatkan bantuan pemerintah dari sana. Cukup dari itu yang kan. Sedangkan yang terjadi sekarang, apa yang membedakan yang paling menarik Bapak Ibu? Ternyata ada program terbaru namanya project. Itu yang disebut project profil pelajar Pancasila. Kalau zaman kita dulu ketika jadi murid, mungkin namanya waktu itu mungkin apa ya? Keterampilan. Apa jenis keterampilan begitu. Tapi yang sekarang, jadi di Joglo itu setiap 2 minggu sekali pasti ada praktek project. Sehingga anak-anak sekarang itu mencetak. Kalau sekian waktu kemarin 2013 kita kan angkat anak-anak suruh membuat keterampilan, hasilnya bagus-bagus. Karena yang membuat Ibu padahal kita itu bisa membuat, saya bisa membuat keset, bisa membuat kemuceng, bisa membuat penghapus, bisa membuat produk-produk yang dari sekolah, penggaris pun bahkan kita pekerjaan sendiri dulu waktu kita SD itu. Bahkan tidak hanya itu, saya bisa membuat yang namanya pesawat terbang, saya bisa buat itu. Membuat kapal saya bisa, membuat panah bisa, saya membuat jangankan itu burung saja saya bisa buat. Oh mantap. Tapi anak-anak kita ternyata hal itu tertinggal. Nah baru kali ini di kurikulum yang terbaru ini akhirnya itu dimunculkan kembali, sehingga setiap 2 minggu sekali di SD Joglo pasti ada yang namanya pengerjaan proyek. Anak-anak bisa membuat, hanya kali ini anak-anak karena itu menyelesaikan Solo, kuliner tempo dulu Solo. Di Joglo untuk kali semester ini yang saya adalah kuliner tempo dulu Solo. Jadi kuliner anak-anak kita ajari bisa. Ini perbedaan yang sangat mencolok dan itu sangat menggembirakan karena kita menghadirkan narasumber dari wali murid, dari ahli-ahlinya masuk ke sekolahan kita. Oke, kesimpulannya adalah teman-teman, ayo masuk di kurikulum terbaru karena ini sangat menginspirasi kita dan kita akan menjadikan satu percepatan yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Joglo, Mas. Bapak Ibu, bisa kita rangkum implementasi dari beberapa sekolah. Mudah-mudahan mewakili 8 sekolah yang sudah ada. Bahkan terjadi lonjakan di sana. Dulu 2 tahun yang lalu webnya SD Joglo itu belum ada ya tadi ya. Dengan 4 juta rupiah. Coba ngetik saja di Google SDN Joglo 76 kalau tidak salah. SD Pleco 2, SD Kemasan 2, SD Sundakan. Nek Muhammadiyah 1, Al-Azhar, Takmirul itu sudah kelasnya sudah lama gitu. Yang saya contohkan tuh Kemasan 2 muridnya Sidik, Joglo biasa, Pleco 2 biasa. Silakan studi banding lewat webnya mereka. Baik Bapak Ibu, kalau kita rangkum penjelasan di depan, apa sih keunggulannya dengan diterapkannya kurikulum merdeka nanti? Ya, pertama, menurut para ahli, kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam. Kenapa? Karena fokus pada materi yang esensial saja. Beda biak gitu katanya gitu.
Yang kedua, lebih merdeka. Siapa yang merdeka? Gurunya, siswanya, kepala sekolahnya. Gurunya bebas menentukan jadwal, menentukan alokasi waktu dan seterusnya, mengatur pembelajaran. Tidak seperti dulu, pendidikan agama 4 jam seminggu misalnya. Nah, tadi di Joglo mungkin 2 minggu sekali proyek. Muhammadiyah 1 nanti mungkin agak beda lagi. 3, lebih relevan dan interaktif. Saya sangat mendukung itu program digitalisasi, terutama di beberapa sekolah penggerak, luar biasa. Guru dipaksa melek, lihat ya, melek IT ya, karena didiklat itu tadi. Jangan uangnya, yo untuk bantuan 70 juta kok, bukan, tapi semangatnya beliau-beliau untuk maju. Maka sekolah penggerak angkatan 1, 2, 3 di